Shalom jemaat Tuhan, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada saat ini di dalam ibadah online. Kita percaya meskipun di dalam ibadah online, kita tetap bisa merasakan kasih dan jamahan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami, hari ini kami akan bersama-sama beribadah. Urapilah kami semuanya dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah lawatan Tuhan menyertai kami semuanya. Penuhkan kami dan lingkupi kami di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Sebab namamu kudus, kudus
Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Haleluya, haleluya. Engkau kudus, oh ku sembah Kau Tuhan, namamu kudus, oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Shanaya, ya Rama, ya Rama, ya Kuraya Shanaya, ya Rama, Shanarama. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah. Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Yesus, Engkaulah yang dipuji Tuhan. Yesus layak dipuji. Yesus layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah. Yesus layak, Yesus layak,
Yesus layak, Yesus layak dipuji. Katakan dengan hati kita, amin. Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak dipuji. Engkau layak dipuji Tuhan Yesus selamanya dan sampai selamanya. Glorify your name Lord Jesus Christ. Puji Tuhan, haleluya. Berbahagialah kita orang-orang yang suka datang ke dalam hadirat-Nya. Berbahagialah kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan menyatakan kasih sayang-Nya, penyertaan-Nya, bahkan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita semuanya. Puji Tuhan, berbahagialah kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Amin. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Berbahagialah kita orang-orang yang dicurahi berkat-Nya, dicurahi kuasa-Nya, dicurahkan anugerah-Nya, kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah kita semuanya tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan.
Di situ Tuhan menyebutkan berbahagialah. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita semuanya untuk kita bisa datang kepada Tuhan dan kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita rindu setiap waktu untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang selalu menopang kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berjauhlah berserah ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berjauhlah atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berjauhlah atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan, Ramaya 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 Ramasya, Horaya Syana, Horaya Syana, Ramaya Ramaya Ramasya. Amin. Berdaulatlah Tuhan atas hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami.
Oh ya shalaya Oh ya shalaya bu ya bu Biarlah firman-Mu Tuhan yang hidup itu diberitakan atas kami jemaat-Mu melalui hamba yang Kau urapi. Roh Kudus, kami memohon kepadamu untuk mengurapi kami semuanya, agar kami dapat mengerti setiap benih firman Allah, menerimanya dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kami semuanya diberkati, diubahkan melalui firman Allah yang akan kami dengarkan bersama-sama. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu terlebih lagi dengan otoritas yang dari Engkau untuk menyampaikan apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu, dan berfirmanlah, kami jemaat-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Apakah Anda anggota jemaat GPDI Citra Raya yang saya gembalakan, Pendeta Yahya Rohmanu? Ataukah Anda dari gereja-gereja lokal yang lain, dari berbagai denominasi dimanapun Anda berada? Saya menyampaikan salam hormat dan salam damai sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan judul upah kejujuran. Akan saya bacakan bagi Anda dari dalam Alkitab sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dari ayat ini ada 3 hal sifat yang baik, yaitu tulus, jujur, dan suka damai. Tetapi pada kesempatan yang hanya pendek ini saya akan ulas salah satu di antaranya, yaitu jujur, dengan tema khotbah upah kejujuran. Saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dinamakan jujur itu adalah hatinya lurus, tidak bengkok, tidak bercabang hati, tidak bercabang lidah, dan juga tidak berbohong. Jadi itulah yang namanya jujur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mengajarkan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5
ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ini kejujuran di dalam perkataan kita, saudara-saudara. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, orang yang tidak bercabang hati, yang lurus hatinya, itu akan mengatakan yang sebenarnya. Saudara-saudara, Rasul Tuhan Yesus yang bernama Paulus, dia berkata juga di dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi hati nurani yang baik itu adalah kejujuran dan akan membuahkan dalam segala hal kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara, apa akibatnya bila kita bersikap jujur? Akibatnya adalah ada ketenangan di dalam hati. Orang yang berbohong itu biasanya dia ingin menutupi kebohongan dengan kebohongan yang kedua. Jadi hatinya tidak tenang. Dia berpikir bagaimana kalau kebohongannya nanti ketahuan. Dia akan menjadi malu. Dan untuk menutupi kebohongan yang kedua, maka dia pun akan membuat kebohongan yang ketiga. Begitulah seterusnya. Tidak ada ketenangan bagi orang yang berbohong. Tetapi bagi orang yang jujur ada ketenangan. Hatinya damai. Hatinya damai apabila seseorang berkata jujur, hatinya damai. Di suatu ketika kelak dia akan bisa berkata seperti Tuhan Yesus yang dalam salah satu ayat mengatakan bahwa apabila kelak hal itu terjadi, ingatlah bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Juga dalam kisah para rasul, Rasul Paulus ketika ada tragedi kapalnya karam, dia juga berkata kepada awak kapal dan para penumpang, bukankah aku telah mengatakan sebelumnya? Jadi saudara-saudara, orang yang berbuat jujur itu, saudara-saudara, hatinya tentram dan damai. Dan juga hatinya bahagia, saudara-saudara. Orang yang berbohong, orang yang curang, itu hatinya tidak bahagia. Tetapi orang yang berkata jujur, dia itu hatinya bahagia. Ada juga yang tidak bisa dilupakan, yaitu harga diri, saudara-saudara. Ada ceritanya di suatu perusahaan, itu ada barang yang hilang. Barang itu berharga dan dicari tidak ketemu. Maka kepala bagian berkata kepada pegawai bawahannya, diajak berbohong. Tetapi pegawai bawahannya ini tidak mau. Dia tidak mau berbohong. Apa yang terjadi? Pada beberapa saat kemudian barang yang hilang itu ketemu. Jadi
Kepala bagian atasan ini dia menghargai kepada bawahannya. Coba kalau pada waktu itu mau diajak berbohong, dan ternyata yang fakta yang terjadi adalah berbeda, bagaimana saudara? Jadi pegawai ini dihargai oleh atasannya. Jadi kalau kita berkata jujur saudara-saudara, harga diri kita menjadi terjamin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tokoh Alkitab yang jujur adalah salah satunya adalah Bapak Abraham, saudara-saudara, yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 23, yaitu ketika istrinya Ibu Sarai meninggal. Nah saudara-saudara, maka dia ingin menguburkan istrinya itu di suatu tempat yang baik, yang ketika itu dikenal sebagai ladang Mahpela, milik dari suku Efron yang tinggal di Kanaan. Maka datanglah dia ke pintu gerbang kota dan dia berkata, tolong sampaikan kepada Bapak Efron bahwa aku menginginkan gua Mahpela, ladang Mahpela miliknya, agar supaya aku akan menguburkan istriku di sana, karena itu adalah tempat yang baik. Maka Efron pun memberi jawaban kepada Bapak Abraham, tanah itu akan kuberikan kepadamu Bapak, pakai saja, tidak usah ragu-ragu. Tetapi Bapak Abraham dia berkata, tidak Bapak Efron, aku mau membayar berapa harganya. Lantas Efron menjawab bahwa persahabatan kita jauh lebih berharga apabila dibanding hanya dengan uang 400 sikal perak. Saudara-saudara, angka ini ditangkap oleh Bapak Abraham dan dia mulai menimbang uang perak sebesar atau seberat 400 sikal. Saudara-saudara, Efron tidak bisa menolak pemberian ini atau harga yang sudah dia tentukan sendiri. Jadi Bapak Abraham adalah seorang yang jujur. Jadi dia tidak mau sembarangan memakai tempat atau menerima barang dari orang-orang siapapun, tetapi dia membayar harganya. Mungkin itu berbeda dengan orang-orang sementara yang lain yang menginginkan justru dengan tipu daya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Saudara-saudara, jadi Bapak Abraham adalah tokoh orang yang jujur, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi penting sekali kita belajar tentang kejujuran, saudara-saudara. Tuhan Yesus mencela orang Farisi. Mereka pemimpin-pemimpin agama yang tidak jujur. Mereka itu munafik. Jadi apa yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia mengajarkan kebohongan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mencela mereka guru-guru Taurat itu dengan berkata bahwa sebagaimana di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
Sebab di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ini suatu teguran yang sangat kuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada pimpinan-pimpinan agama Yahudi pada waktu itu. Saudara-saudara, jadi kita memang harus belajar untuk berkata jujur, saudara-saudara, apa adanya. Saya sering berpikir dan berkata kepada teman-teman, kejujuran itu sangat berharga. Mari kita katakan apa adanya, karena apabila di kemudian hari ada kesulitan-kesulitan yang terjadi, maka akan mudah sekali untuk menyelesaikannya, karena kita telah melakukan kejujuran. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, standar atau ukuran yang mudah dipakai untuk mengukur kejujuran seseorang itu adalah uang, saudara-saudara. Jadi kalau dalam masalah keuangan kita sudah tidak jujur, saudara-saudara, itu bahaya sekali. Nanti akan merembet kepada sikap tindakan-tindakan yang lain. Pada lidah, bibir, mulut juga menjadi tidak jujur. Dan pada tindakan-tindakan yang lain juga akan tergoda untuk menjadi tidak jujur juga. Itu sebabnya orang yang mencintai uang, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Timotius bahwa cinta akan uang itu adalah akar segala jenis kejahatan. Itu sebabnya kita tidak boleh cinta uang. Sebab nanti kalau cinta uang, mudah sekali kita menjadi tidak jujur. Mudah sekali kita menjadi berbohong. Bahkan bisa-bisa terperosok pada sikap tindakan untuk menipu. Nah, puji Tuhan, jadi ini merupakan warning bagi kita, saudara-saudara. Karena uang itu seringkali menjadi ukuran yang mudah dibaca. Apakah seseorang berlaku jujur ataukah tidak? Saudara-saudara, di dalam kitab Lukas pasal 16, di sana ada perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Saudara-saudara, saya amati dalam kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, itu bukan berarti Tuhan Yesus melakukan kompromi dengan ketidakjujuran. Tidak, tetapi Tuhan Yesus sedang membuat perbandingan bahwa orang-orang dunia, orang-orang sekuler itu mereka lebih cerdas. Jadi untuk melakukan, untuk membina persahabatan dengan orang lain, dia memakai uang yang tidak jujur. Nah, tetapi kita, saudara-saudara, seringkali tidak secerdas mereka. Jadi memang kalau kita mau mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga, saudara-saudara, kita harus bersikap cerdas lebih daripada mereka. Saudara-saudara, orang yang tidak jujur saja bisa bersikap cerdas untuk membina suatu persaudaraan. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, kita harus lebih cerdas untuk mengikat persahabatan dengan kerajaan sorga. Saudara-saudara, ada ilustrasi yang saya baca, saudara-saudara, tentang presiden pertama Amerika Serikat, yaitu George Washington, saudara-saudara. Masa kecilnya
Dia adalah putra dari seorang peladang. Ayahnya suka menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, ada satu tanaman yang sangat disayangi oleh ayahnya, yaitu pohon ceri. Itu tidak ada di Amerika ketika itu. Begitu saya baca, saudara-saudara, ayahnya sangat sayang dan dia harapkan pohon ini akan menjadi besar dan menjadi berbuah banyak, menjadi kebanggaan. Tetapi George Washington kecil itu suatu ketika melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Diceritakan bahwa dia sedang bermain kapak. Dia membelah kayu-kayu yang ada di halaman dan dengan asiknya dia bermain, tetapi tidak sengaja ternyata kapaknya membelah tanaman favorit daripada ayahnya, sehingga pohon itu terbelah menjadi dua. Ketika ayahnya datang, ayahnya sangat terkejut. Siapa yang telah membuat kerusakan pada pohon kesayanganku ini? Maka George Washington dia menjadi pucat pasi. Dia ketakutan, dia tundukkan kepala. Dan ayahnya agak keras berkata, "Siapa?" George Washington dengan menunduk dia berkata, "Maafkan aku, ayah. Akulah yang telah merusakkannya dengan tidak sengaja karena kapakku telah mengenai pohon kesayangan papa." Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ayahnya kemudian menunduk dan George Washington kecil itu dipeluknya. "Anakku, kau adalah anakku yang baik, anakku yang jujur. Ayah berpesan kepadamu, jangan berhenti dari kejujuran." Itu dipegang teguh saudara-saudara, dan oleh kemurahan Tuhan, anugerah Allah, maka di kemudian hari George Washington menjadi presiden Amerika Serikat. Saudara-saudara, jadi kejujuran penting sekali dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Saya jadi ingat kepada lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Bruri Marantika atau Bruri Pesolima dengan penyanyi pasangannya Dewi Yul. Judul nyanyian itu adalah "Jangan Ada Dusta di Antara Kita". Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan lupa upah kejujuran. Upah kejujuran seperti yang tersebut di depan tadi sangat menenteramkan hati. Akhirnya saudara-saudara, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga sampai selama-lamanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Bila kita hidup dalam kejujuran, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, salam pengabdian. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Allah. Biarlah firman Allah ini terus merema dalam kehidupan kita semua. Dan semakin hari kita semakin menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang sanggup mengubahkan kita dan menerima diri kita apa adanya. Belum pernah ada kasih di dunia sang menerima diriku
selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang ada di sorga, kepadamu kami berdoa menyembah. Engkaulah yang kami puja dan kami layani. Anugerahkan kepada kami semua, ya Bapa, hati yang lurus, hati yang tidak bengkok, lidah yang tidak bercabang. Berkatilah kami semua yang telah mendengarkan firman Allah dengan tema upah kejujuran pada saat ini. Ya Tuhan, supaya dengan begitu, maka sebagai anak-anak Tuhan, kami memuliakan Bapa di sorga. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mengalami kehidupan yang tentram, damai, sejahtera, tenang, tidak khawatir apa-apa. Bahkan kami, apa yang kami tabur, kami pun akan menuai. Kami menabur kejujuran dan kami akan menuai segala perkara yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Teguhkanlah firman Allah di hati kami semuanya. Dan sekarang saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu dan anak-anak peserta ibadah online, turunlah berkat bagi engkau semuanya. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai Anda semuanya. Sekarang ini, besok dan lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Dari dunia sampai di dalam sorga. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.